Kemudian yang kedua ada sistem intelijen pemasaran. Apa itu? Itu adalah prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang perkembangan di lingkungan yang terjadi di luar. Nah, ini bisa dari tenaga penjualan, distributor, kemudian dari pemasok ya. Bisa juga dari sistem feedback yang ada di online, kolom komentar misalnya kalau sekarang Instagram mungkin itu bisa diolah lagi untuk menyusun suatu rencana pemasaran yang baru. Lalu sebenarnya lingkungan itu apa sih? Environment itu apa di luar? Ya, lingkungan itu ada, kita bisa bicara mengenai demografis, lingkungan ekonomi, sosial budaya, lingkungan alam ya. Perubahan selalu terjadi ya. Kemudian teknologi, politik dan hukum. Jadi ini akan selalu berubah terus menerus. Sehingga memang perlu persiapan, kita bisa mengantisipasi seperti itu. Mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi. Kalau kita lihat lingkungan demografis berarti ya populasi. Kemudian kita bisa melihat pertumbuhan populasinya seperti apa. Kalau sekarang di Indonesia berapa penduduknya, distribusi usianya seperti apa. Nah, di Indonesia ini banyak anak mudanya sebenarnya. Sehingga distribusi usianya itu banyak usia produktif. Kemudian tingkat pendidikan, pola rumah tangga, kemudian perubahan geografis di dalam populasi ini seperti apa. Indonesia sebenarnya memiliki bonus demografi karena sebagian besar masyarakatnya berada di usia yang produktif. Kemudian ekonomi, kita lihat ekonomi itu akan sangat pengaruh ke daya beli. Ya, yang paling mempengaruhi lingkungan ekonomi ya pendapatan orang-orang gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang Indonesia pendapatannya masih berapa per kapita? Mungkin di kisaran 3 ribuan atau mungkin di bawah itu. Nah, di beberapa negara yang lain seperti Singapura tentunya lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian kita bisa melihat dari kredit, dari hutang, dari tabungan, itu yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Lalu lingkungan sosial budaya. Nah, ini nilai-nilai, norma-norma yang akan menggambarkan preferensi, atau preferensi itu pilihan atau selera dari konsumen kita. Selera konsumen di Indonesia tentunya beda dengan yang di Eropa. Nah, tentunya ini harus dilihat juga oleh pemasar. Nah, yang mempengaruhi sosial budaya bisa mengenai, kita bisa lihat dari pandangan mengenai diri sendiri atau person masing-masing, kemudian orang lain, organisasi, pandangan masyarakat mengenai alam, lalu alam semesta dan lain-lain. Jadi ini lingkungan sosial budaya. Lingkungan alam, perusahaan sekarang menggabungkan ya antara kemakmuran dan perlindungan untuk alam seperti itu. Jadi ada istilah green marketing sekarang. Istilah gimana mereka juga bertanggung jawab secara penuh terhadap keberlangsungan alam seperti itu. Kalau kita lihat banyak protes-protes ya, terutama dari generasi milenial yang mulai lebih aware terhadap kelangsungan binatang, kelangsungan hutan, kelangsungan udara, air bersih dan macam-macam. Jadi mereka ini bahkan tidak segan-segan akan memboikot produk yang mencemari lingkungan. Nah, ini sehingga muncul istilah green marketing. Green marketing itu adalah marketing yang dia concernnya terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Nah, contohnya kita sering mendengar istilah 3R, reuse, recycle ya, reduce, reuse, recycle misalnya seperti itu. Kemudian ini dicontoh oleh Starbucks, dia reuse, recycle, re-enjoy, dia bilang gitu. Jadi setiap satu kalau kita beli kopi tapi kita pakai bawa botol sendiri,
itu kan mengurangi sampah plastik, itu akan dikasih diskon misalnya seperti itu. Jadi ini contoh-contoh green marketing. Kemudian lingkungan teknologi. Nah, ini teknologi ini juga sangat cepat perubahannya, merupakan kekuatan atau power yang membentuk hidup manusia. Ya kalau bisa dikatakan di era sekarang ini era disrupsi. Disrupsi artinya merusak ya. Jadi kalau teknologi itu mendisrupsi kehidupan orang, berarti dia menghancurkan kreativitas yang lebih dulu ada. Jadi penghancuran kreatif, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baru dan lebih inovatif. Trennya adalah kecepatan perubahan, inovasi yang tak terbatas, kemudian ada anggaran research and development, kemudian ada aturan-aturan baru mengenai perubahan teknologi. Zaman dulu belum ada aturan mengenai aplikasi transportasi, sekarang udah mulai ada aturan. Nah, ini akan selalu berkembang seperti itu. Kemudian yang terakhir lingkungan politik dan hukum. Nah, ini ada aturan-aturan bisnis ya. Kemudian ya macam-macam yang kaitannya dengan politik sama hukum.